Selamat datang di video profil perkembangan kependudukan Kota Madiun tahun 2024. Penduduk menjadi faktor utama dalam pengembangan suatu daerah. Perubahan jumlah, persebaran, serta karakteristik penduduk mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami perkembangan kependudukan, pemerintah Kota Madiun dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Video ini menyajikan data kependudukan dalam bentuk tabel dan grafik guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren demografi di Kota Madiun. Melalui visualisasi ini, kita akan melihat bagaimana pertumbuhan penduduk, pola persebaran, serta berbagai faktor lain berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Mari simak lebih dalam data kependudukan yang menjadi landasan bagi masa depan Kota Madiun. Video profil perkembangan kependudukan Kota Madiun tahun 2024 berisi gambaran secara umum tentang kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Madiun berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB semester 2 tahun 2024, data dari Lampit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, serta data lintas OPD yang berkaitan dengan kependudukan di Kota Madiun. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin. Penduduk merupakan banyaknya individu manusia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kota Madiun tercatat sebanyak 201.733 jiwa, di mana 99.077 jiwa adalah laki-laki dan 102.656 jiwa adalah perempuan. Jika dilihat berdasarkan kecamatannya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Taman sebanyak 85.441 jiwa atau sebesar 42,35% dari total penduduk Kota Madiun. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.955 jiwa atau sebesar 27,74% dari total seluruh penduduk Kota Madiun. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk dengan luas wilayah pada tahun tertentu. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan apakah komposisi persebaran penduduk pada suatu wilayah merata atau tidak. Kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2024 tercatat sebesar 5.584 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap wilayah seluas 1 kilometer persegi dihuni oleh sekitar 5.584 jiwa penduduk. Ditinjau dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan Taman merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Madiun, dengan kepadatan mencapai 6.998 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator penting dalam menganalisis dinamika kependudukan di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Madiun pada tahun 2024 sebesar minus 0,40% yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, penurunan paling kecil terjadi di Kecamatan Manguharjo dengan laju pertumbuhan sebesar minus 0,04% dan penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Taman sebesar 0,82%. Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Pada tahun 2024, jumlah keluarga di Kota Madiun tercatat sebanyak 73.967 keluarga. Kecamatan dengan jumlah keluarga terbanyak adalah Kecamatan Taman, yaitu sebanyak 30.850 keluarga. Sedangkan kecamatan dengan jumlah keluarga paling sedikit adalah Kecamatan Kartoharjo, sebanyak 20.441 keluarga. Rata-rata anggota keluarga di Kota Madiun sebesar 2,73 orang per keluarga. Di tingkat kecamatan, angka ini bervariasi dengan rata-rata berkisar antara 2,66 hingga 2,77 orang per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Kota Madiun terdiri dari 2 hingga 3 anggota. Status hubungan dengan anggota keluarga. Hubungan dengan kepala keluarga merupakan status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga. Hal ini diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal atau living arrangement, dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Pada tahun 2024, status hubungan dengan kepala keluarga di Kota Madiun mayoritas adalah sebagai anak, yaitu sebanyak 77.056 jiwa atau 38,2%. Kemudian status sebagai kepala keluarga sebanyak 73.967 jiwa. Selain itu, status sebagai istri sebanyak 43.878 jiwa. Jumlah penduduk menurut agama. Jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan, serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.
Berdasarkan data pada tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Madiun beragama Islam dengan jumlah 184.707 jiwa atau 91,56% dari total penduduk. Sementara itu, hanya sebagian kecil penduduk yang menganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah penduduk menurut disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang mana di dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas penyandang disabilitas di Kota Madiun adalah penyandang disabilitas mental atau jiwa, dengan jumlah 353 jiwa atau 52,53% dari total penyandang disabilitas. Sementara itu, terdapat 32 jiwa atau 4,76% yang mengalami disabilitas fisik dan mental. Angka kematian bayi. Angka kematian bayi mengacu pada jumlah bayi yang meninggal pada usia 0 sampai dengan 11 bulan, dihitung per 1.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun tertentu. Pada tahun 2024, angka kematian bayi di Kota Madiun tercatat sebesar 4,46, yang berarti terdapat sekitar 4 sampai 5 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi paling tinggi adalah Kecamatan Manguharjo dengan angka 6,25 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Manguharjo. Sementara itu, angka kematian bayi terendah tercatat di Kecamatan Taman sebesar 3,58 yang berarti terdapat sekitar 3-4 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Taman. Angka kematian bayi neonatal. Angka kematian neonatal atau kematian bayi baru lahir atau neonatal death rate adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Pada tahun 2024, angka kematian bayi neonatal di Kota Madiun mencapai 3,72 yang mengindikasikan adanya sekitar 3 hingga 4 kematian bayi berusia 0 sampai 28 hari dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi neonatal tertinggi adalah Kecamatan Manguharjo dengan angka 6,25, menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 kelahiran hidup, sekitar 6 bayi neonatal meninggal. Sebaliknya, Kecamatan Kartoharjo mencatat angka kematian bayi neonatal terendah, yaitu 2,59, yang berarti terdapat sekitar 2 hingga 3 kematian bayi neonatal per 1.000 kelahiran hidup di wilayah tersebut. Angka kematian bayi post-neonatal. Angka kematian bayi post-neonatal mengacu pada jumlah kematian bayi yang terjadi pada usia 29 hari sampai dengan 11 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam satu periode tertentu. Pada tahun 2024, angka kematian bayi post-neonatal di Kota Madiun tercatat sebesar 0,74, yang berarti terdapat sekitar 1 kematian bayi berusia 29 hari hingga 11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi post-neonatal tertinggi adalah Kecamatan Taman dengan angka 1,79, yang menunjukkan bahwa terdapat 2 bayi meninggal setelah melewati usia neonatal per 1.000 kelahiran hidup di kecamatan tersebut. Sementara itu, di Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo tidak tercatat adanya kematian bayi post-neonatal sepanjang tahun 2024. Angka kematian anak. Angka kematian anak atau Child Mortality Rate atau CMR adalah banyaknya kematian pada anak usia 12 hingga 59 bulan pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama. Pada tahun 2024, angka kematian anak di Kota Madiun tercatat sebesar 0,74, yang berarti terdapat sekitar 1 kematian anak berusia 12 hingga 59 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian anak tertinggi adalah Kecamatan Taman, dengan angka 1,79 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2 kematian anak usia 1 hingga 4 tahun per 1.000 kelahiran hidup di kecamatan tersebut. Sementara itu di Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo tidak tercatat adanya kematian anak usia 1 hingga 4 tahun sepanjang tahun 2024. Angka kematian balita. Angka kematian balita merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam hal kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2024, angka kematian balita di Kota Madiun tercatat sebesar 5,2, yang berarti terdapat sekitar 5 kematian balita usia 0 sampai 59 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian balita tertinggi adalah Kecamatan Manguharjo dengan angka 6,25 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 6 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di kecamatan tersebut. Sementara itu, kecamatan dengan angka kematian balita terendah adalah Kecamatan Kartoharjo sebesar 3,88 yang berarti terdapat sekitar 4 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu.
Angka kematian ibu atau AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal karena kehamilan atau penanganannya, bukan karena sebab lain. Pada tahun 2024, Kota Madiun mencatat angka kematian ibu sebesar 0, yang berarti tidak ada kasus kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan di seluruh kecamatan, termasuk Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman. Data ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak di Kota Madiun kemungkinan berjalan dengan baik, dengan akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan serta dukungan tenaga medis yang optimal dalam menangani ibu hamil dan melahirkan. Angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan di Kota Madiun menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bersekolah di setiap jenjang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah pada jenjang tersebut. Pada jenjang TK, RA atau PAUD, APK mencapai 132,5, yang berarti jumlah anak yang bersekolah di tingkat ini melebihi jumlah anak usia dini di Kota Madiun. Hal serupa terjadi pada jenjang SD, MI atau paket A dengan APK sebesar 119, yang menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang terdaftar di tingkat ini dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah dasar. Sementara itu, pada jenjang SMP, MTS atau paket B, APK tercatat sebesar 116,5, yang juga menggambarkan tingginya partisipasi siswa di jenjang pendidikan menengah pertama. Secara keseluruhan, APK Kota Madiun mencapai 120,6, yang mencerminkan akses pendidikan yang luas dan keterjangkauan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut atau bersekolah tepat waktu. Angka partisipasi murni atau APM pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tingkat ketercapaian pendidikan sesuai dengan kelompok usia sekolah yang seharusnya. Pada jenjang TK, RA atau PAUD, APM mencapai 100,04, yang berarti sebagian besar anak usia dini telah mengakses pendidikan pada jenjang ini. Sementara itu, pada jenjang SD, MI atau paket A, APM tercatat sebesar 114,72, menunjukkan bahwa terdapat anak usia lebih tua yang masih bersekolah di tingkat ini. Di jenjang SMP, MTS atau paket B, APM sebesar 105,04, juga menunjukkan fenomena serupa, yaitu adanya siswa di luar kelompok usia ideal yang masih bersekolah di tingkat menengah pertama. Secara keseluruhan, APM Kota Madiun mencapai 109,38, yang mencerminkan akses pendidikan yang baik serta tingginya partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal di Kota Madiun. Angka penduduk putus sekolah. Angka penduduk putus sekolah di Kota Madiun mencerminkan jumlah individu yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, akses terhadap pendidikan, serta faktor sosial dan keluarga. Berdasarkan data di atas, tidak terdapat kasus putus sekolah di semua jenjang pendidikan di Kota Madiun, baik pada tingkat TK, RA atau PAUD, SD, MI atau paket A, maupun SMP, MTS atau paket B. Capaian ini mencerminkan efektivitas program pendidikan di Kota Madiun dalam memastikan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh siswa, serta kemungkinan adanya kebijakan yang mendukung partisipasi penuh dalam pendidikan dasar dan menengah. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja dan tidak bekerja mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Data ini penting untuk memahami tingkat partisipasi angkatan kerja serta potensi pengangguran dalam masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja tercatat sebanyak 88.339 orang, atau sekitar 43,79% dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja berjumlah 113.394 orang atau 56,21%. Proporsi penduduk yang menyandang disabilitas. Proporsi penduduk yang menyandang disabilitas mencerminkan sejauh mana aksesibilitas dan layanan bagi kelompok ini tersedia di suatu wilayah. Proporsi penduduk penyandang disabilitas di Kota Madiun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 672 penyandang disabilitas dari total 201.733 penduduk, dengan proporsi sebesar 0,33%. Kecamatan Taman memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi, yaitu 304 orang dengan proporsi 0,36%. Meskipun proporsi penyandang disabilitas relatif kecil, data ini tetap menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Angka migrasi masuk. Angka migrasi masuk menggambarkan jumlah penduduk yang berpindah dan menetap di suatu wilayah dalam periode tertentu. Data angka migrasi masuk Kota Madiun menunjukkan bahwa tahun 2024 total terdapat 4.650 penduduk yang berpindah dan menetap di wilayah ini.
Kecamatan Manguharjo memiliki angka migrasi masuk tertinggi dengan 27,06 per 1000 penduduk. Sementara Taman memiliki angka terendah, yakni 20,77 per 1000 penduduk. Secara keseluruhan, Kota Madiun memiliki angka migrasi masuk sebesar 23,05 per 1000 penduduk. Angka migrasi keluar. Angka migrasi keluar menggambarkan jumlah penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke daerah lain dalam jangka waktu tertentu. Data angka migrasi keluar Kota Madiun tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 201.733 penduduk, sebanyak 3.354 orang pindah ke daerah lain, menghasilkan angka migrasi keluar sebesar 16,63 per 1000 penduduk. Kecamatan Manguharjo memiliki angka migrasi keluar tertinggi, yaitu 16,67 per 1000 penduduk. Sementara itu, Kecamatan Kartoharjo memiliki angka migrasi keluar sebesar 16,55 per 1000 penduduk, dengan 926 orang yang berpindah. Angka migrasi neto. Angka migrasi neto merupakan indikator yang menunjukkan selisih antara jumlah penduduk yang masuk atau imigrasi dan penduduk yang keluar atau emigrasi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kecamatan Manguharjo memiliki angka migrasi neto tertinggi, yaitu 10,39 per 1000 penduduk. Sementara Kecamatan Taman memiliki angka migrasi neto terendah sebesar 4,13 per 1000 penduduk. Secara keseluruhan, Kota Madiun memiliki angka migrasi neto sebesar 6,42 per 1000 penduduk. Kepemilikan kartu keluarga. Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Data kepemilikan kartu keluarga atau KK di Kota Madiun menunjukkan bahwa seluruh kepala keluarga di setiap kecamatan telah memiliki KK dengan presentase kepemilikan mencapai 100%. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL merupakan dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia. Data kepemilikan KTP elektronik atau KTPL di Kota Madiun menunjukkan bahwa dari total 156.655 jiwa penduduk yang wajib memiliki KTPL, sebanyak 151.314 jiwa penduduk yang telah memilikinya, sehingga tingkat kepemilikan KTPL mencapai 96,59%. Kepemilikan Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah ibunya. Secara keseluruhan, tingkat kepemilikan akta kelahiran mencapai 99,43%. Kepemilikan akta kematian. Menurut Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau sebutan lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Data penerbitan akta kematian di Kota Madiun menunjukkan bahwa sepanjang periode 2024 terdapat 3.023 akta kematian yang telah diterbitkan. Akta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. Akta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak adalah dokumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menetapkan status hukum anak dalam keluarga. Data penerbitan akta terkait status anak di Kota Madiun menunjukkan bahwa sepanjang periode 2024 terdapat 36 akta yang telah diterbitkan. Dari jumlah tersebut, pengesahan anak menjadi peristiwa dengan jumlah penerbitan tertinggi, yaitu 23 akta. Sementara itu, pengangkatan anak tercatat sebanyak 11 akta, sedangkan pengakuan anak tercatat paling sedikit dengan hanya 2 akta yang diterbitkan.